Pergi ke pasar tuh adalah salah satu memori yang sampai sekarang nggak bisa lupa. Makanya kalau aku bikin film banyak sekali melibatkan pasar tradisional ya. Pasar adalah sebuah tempat yang sangat inklusif. Semuanya ada dan semua orang diterima di pasar kan. A life lived in fear is a life half lived. Itu dari film Strictly Ballroom oleh Baz Luhrmann. Dari kehidupan sehari-hari, aku melihat bahwa klinik, mysticism, mitologi itu sangat dekat dengan orang Indonesia. Orang Indonesia sangat dekat dengan tahayul. Kepustakaan mistisisme, perhantuan yang sangat besar di Indonesia. Karakter-karakter setan di Indonesia itu banyak. Kalau kita punya kuntilanak, genderuwo, tuyul, banaspati. Kita bicara tentang Tuhan kan berarti ketuhanan sesuatu yang kita percayai ya. Yang aku percaya adalah life is a continuous effort to find purpose. Kalau aku masa kecilnya tinggal di pinggiran kota Medan di daerah yang namanya Amplas, tempat yang bergejolak banget gitu untuk seorang anak tumbuh berkembang karena angka kejahatan tinggi dan rekan-rekan seumuran aku pada waktu itu banyak yang dalam usia muda sudah masuk ke penjara karena melakukan kriminalitas. Sementara pada waktu kecil aku sukanya sekolah. Jadi interest aku memang dari kecil tuh sangat prestasi gitu. Karena satu dan lain hal itu di lingkungan aku nggak bergaul gitu dengan anak-anak yang ada di situ. Bisa dibilang dibully ya. Bahkan kadang-kadang tuh anak-anak kampung tuh sering gue pulang sekolah mereka berbaris kayak dalam film gitu ya ngata-ngatain gitu. Jadi kebanyakan sendiri aja jalan-jalan naik sepeda. Kalau misalnya lagi iseng, lagi lapar, lagi di kebun coklat ya ngambil buah coklat. Awal-awal nyuri tapi kemudian ketahuan saya yang punya dia bilang nggak apa-apa kau ambil buahnya yang udah merah yang udah matang kau makan dagingnya nanti bijinya kumpulin gitu. Kalau ibuku sosok yang keras banget tangguh karena bisa dibilang ibuku dia adalah kepala keluarga ya. Ada ayah tapi ya dia cuman kerja aja nggak berinteraksi dengan aku. Jadi nggak bisa tuh ada dibayangkan hubungan ayah dan anak yang sering ngobrol tuh nggak pernah sama sekali. Mungkin dia nggak punya keinginan untuk ngobrol atau mungkin nggak punya kemampuan untuk ngobrol kan kita kecil kan kita nggak tahu ya. Jadi ibuku itu dia akan melakukan apa aja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ayah aku dulu awal-awalnya ketika menikah dengan ibuku dia penarik becak. Ketika aku lahir, aku SD gitu ya, ibuku bekerja sebagai penjajah kain di pasar tapi dia nggak punya kios. Yang dia lakukan adalah dia bakal bawa kainnya dan menjajakan kain-kain ini kepada para pedagang. Kayak Tara Basro, karakter Tara Basro di film Perempuan Tanah Jahanam. Dia ngejual kain tapi bayarnya mungkin 3 minggu gitu, dicicil tiap 3 hari sekali, seminggu sekali gitu. Kalau misalnya orangnya sudah waktunya membayar tapi nggak bisa membayar cicilan, dia biasanya membayar dengan apapun yang ditawarkan, apakah itu barang, apakah itu jasa. Misalnya tukang cendol, aku seneng banget tuh kalau misalnya ngikut ibuku. Ada satu tukang cendol di namanya Pasar Petisah. Kalau di Medan tuh pasar namanya Pajak ya, jadi Pajak Petisah. Di depan itu ada orang jual cendol enak banget gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bayar, bayarnya pakai cendol. Terus kalau misalnya tukang cukur rambut, tukang pangkas rambut, ya aku dicukur rambut gitu. Nggak bisa bayar, udah cukur aja lah anakku gitu. Padahal rambut aku masih pendek juga, tapi ya gitu, dipotong. Masa kecilku kalau tidak berpetualang sendiri di daerah tempat tinggal, ya sama ibu ke pasar.
Dan kalau misalnya ibuku bawa aku ke pasar, kalau dia belanja, dia bisa ngomong semua bahasa daerah untuk mendapatkan harga yang paling murah. Pergi ke pasar tuh adalah salah satu memori yang sampai sekarang nggak bisa lupa. Makanya kalau aku bikin film banyak sekali melibatkan pasar tradisional ya. Kayak di Jinjoni, walaupun pasarnya nggak terlalu terekspos, tapi ada pasar Kala, Kala ada apa ya? Pintu Telarang udah pasti. Pasar, terus Copy of My Mind, Rumah Tanah Jahanam, Gundala. Karena pasar tradisional itu adalah tempat buat aku ensiklopedia. Pasar adalah sebuah tempat yang sangat inklusif. Semuanya ada dan semua orang diterima di pasar kan. Ibu adalah orang yang dekat banget dengan aku. Jadi kalau misalnya jam 5 dia bangun, aku juga udah bangun, dia bakal duduk. Kayak ini sekarang nih. Jadi ibuku duduk di sini, aku bakal tidur, terus kepalaku di pahanya, dia bakal cerita. Dia bisa cerita tentang masa kecilnya, dia bisa cerita tentang dongeng. Jadi ibuku tuh sering mendongeng. Dulu beberapa kali sempet aku rekam dia cerita. Jadi ada tape recorder, terus dia cerita aku rekam. Banyak banget sebenarnya film-film yang aku bikin sekarang itu partially aku ambil dari cerita-cerita ibuku. Dan aku mikir dia itu pasti ceritanya ngarang. Karena dimulai dari ceritanya, kemudian as it goes itu kayak all over the place, tapi mind blowing gitu. Jadi fantastik banget kalau dia cerita. Dan ceritanya tuh yang untuk anak kecil tuh sebenarnya nggak layak untuk didengarkan karena sadis gitu. Cerita misalnya ada seorang perempuan yang dibunuh, badannya dipotong-potong tapi disatukan lagi oleh burung gitu. Dan aku nggak pernah dengar itu di mana-mana gitu kan, nggak pernah dengar itu cerita legenda. Jadi aku sekarang berkesimpulan dia ngarang gitu, dia ngarang sendiri cerita yang dia ceritain karena mungkin ya bertahun-tahun ya dia duduk pagi-pagi, aku tidur dan aku bilang cerita dong cerita gitu, dia mungkin ngarang aja gitu. Aku nonton bioskop dari umur 5 tahun, bahkan sebelum masuk SD udah nonton ke bioskop jalan kaki. Dulu itu harganya kalau hari Minggu jam 9 ada namanya matinee show, itu cuma 100 rupiah. Kalau malam reguler mungkin 150, 200 gitu. Kalau misalnya dapat uang jajan dikumpulin, kalau misalnya nggak ada uang, dari samping bioskop itu ada jendela ventilasi yang panjangnya segini gitu. Terus begini, kalau misalnya kita ngintip dari luar, kita bisa melihat kayak 3/4 layar kelihatan gitu ya. Nonton dari situ. Nonton ke bioskopnya juga sendiri, ini kebanyakan sendiri sih. Pelajaran tentang values itu nggak aku dapatkan di kehidupan nyata, dari keluarga, dari lingkungan. Aku dapatkan kebanyakan dari film, mengikuti sebuah karakter, mengikuti perjalanannya dan belajar banyak hal, mengambil keputusan, interaksi dengan manusia lain. Dari situ aku belajar banyak tentang hidup. I'm grateful for everything, for this nice table, nice company, good company like kalian seperti kalian sekarang gitu. Bertemu dengan jurnalis yang memberikan pertanyaan yang stimulating dan tidak boring gitu kan, itu kan sesuatu yang juga disyukuri. Ini nggak bullshit. Kadang-kadang misalnya aku lagi nyetir gitu, tiba-tiba bisa bilang, oh, wow, aku sekarang bisa berada dalam sebuah ruangan yang dingin, di luar sana panas apa segala macam. So iya, kalau misalnya aku percaya kalau misalnya kita bisa mensyukuri apa yang kita punya tuh nggak bakal tersesat karena godaan-godaan itu bisa diredam gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita bekerja, terutama di film ya, banyak yang menawarkan
materi yang banyak, fee yang gede, segala macam, tapi mungkin jalan yang berbeda dengan apa yang kita dari awal tuju gitu. Dan kalau misalnya kita tidak grateful dengan apa yang kita miliki sekarang, gampang tergoda. Aku bisa tetap berada di career path yang udah aku pilih dan aku percaya aku nggak punya fear. The problem is, ya itu nggak punya. Aku tuh dari kecil tuh nggak punya rasa takut, nggak punya rasa minder, dan nggak ada rasa gengsi. Jadi kalau misalnya pergi kemana-mana tuh ya udah gitu, nggak ada takutnya, nggak ada mindernya, nggak ada gengsinya gitu. Walaupun misalnya ketika dulu masih latar belakangnya keluarga miskin atau segala macam, tapi aku mau sekolah yang terbaik, gitu. Mau sekolah di mana dikenal environment terbaik, walaupun isinya cuma anak-anak orang kaya, tapi aku harus dapat gitu. A life lived in fear is a life half lived. Jadi hidup yang dijalani dengan ketakutan apapun itu adalah hidup yang setengah dijalani. Sayang banget ya, kita hidup capek loh, misalnya bangun tidur apa segala macam, harus kerja, tapi setengah dijalani gitu. Jadi a life lived in fear is a life half lived. Itu dari film Strictly Ballroom oleh Baz Luhrmann. Kalau zaman sekarang orang mau bikin film, ya bikin film karena ada kamera dari cellphone dan sebagainya. Tapi zaman dulu kan nggak ada kamera, jadi aku bikin teater dulu. Jadi penulis dan sutradara teater sejak akhir SD, SMP, dan di SMP itu sudah mulai mengadaptasi drama-drama Shakespeare. Itu yang membuat aku tertarik banget dan aku adaptasi untuk teater sekolah. Lulus dari SMA, ada sekolah film di Indonesia, dan ternyata setelah aku cari tahu biayanya tidak cukup untuk dicukupi oleh orang tuaku gitu. Dan setelah berpikir bagaimana caranya untuk tetap bisa mencapai goal, aku masuk ke ITB karena pada waktu itu ada unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di pembuatan film. Ternyata aku nggak keterima di situ karena satu dua hal. Karena aku nggak setuju dengan cara perekrutannya pada waktu itu, dan ketimbang aku masuk ke sebuah sistem yang aku tidak percaya, memutuskan untuk nggak masuk. Dan akhirnya lulus dari kuliah di ITB, aku melamar ke semua PH-PH, tulis tangan, diketik, nggak ada yang nerima. Jadi akhirnya aku berpikir kalau misalnya aku punya sebuah profesi yang bertemu dengan banyak orang, termasuk orang film, somehow aku bisa pertama membangun relationship atau networking dengan orang-orang di dunia perfilman, dan mungkin aku bisa menjual beberapa skenario yang sudah aku tulis ketika aku kuliah, termasuk Janji Joni. Film pertama panjang yang aku sutradarai adalah Janji Joni tahun 2005, dan sekarang sampai 2022 sudah menyutradarai 9 film. Dan akhirnya aku memutuskan untuk jadi seorang wartawan, eventually jadi kritikus film untuk Jakarta Post. Aku dibukakan pintu oleh beberapa orang yang sudah bekerja di dunia film sebelumnya. Tehnya Dinata ngajak nulis film Arisan. Terus Mbak Sekar Esmar mengajakku untuk jadi asisten sutradara untuk filmnya Biolata Berdawai. Bunda Avishamara memproduseri eventually film Aristan dan juga Janji Joni. Dan Ibu Yang Sinur adalah sebenarnya orang yang pertama kali memberikan aku kesempatan untuk jadi sutradara, karena ada sebuah proyek yang tadinya aku cuma nulis film pendek yang seharusnya sutradaranya Ibu Yayang, judulnya Johnny Be Brave, yang merupakan prequel dari Yayang Johnny. Dan akhirnya setelah dia baca skenario, dia bilang, Joko ini harus lu yang ngedirect karena gue nggak bisa, lu yang ngedirect, harus lu gitu. Hah, oke. Buat aku jurnalisme adalah sesuatu yang juga aku suka. Tapi ketika benar-benar jadi jurnalis di Jakarta Post itu memang wow, luar biasa ya. Pekerjaan yang paling
membutuhkan integritas yang paling tinggi gitu, membuka mata masyarakat ya seharusnya dengan mengetengahkan kebenaran. Menjadi jurnalis seperti aku bilang tadi betul-betul yang harus memegang teguh integritas, di dalamnya ada kejujuran, etos kerja yang baik, dan kesadaran bahwa mereka melakukan itu untuk the betterment of the world, paling tidak kebaikan dari lingkungan tempat mereka bekerja, apakah itu kota, provinsi, atau ya negara Indonesia. Aku kalau bikin film itu selalu memberikan effort yang sebesar-besarnya dan sampai mentok gitu. Jadi kalau bikin film dari mulai development cerita, skenario, ketika berproduksi, semuanya harus yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik bisa kita lakukan, tidak ada regret. Kalau dibilang puas, ya tentunya nggak puas, tapi tidak ada penyesalan gitu. Karena dalam setiap fasenya, dari mulai pre-produksi, produksi sampai post, kita selalu melakukan yang maksimal nih, nggak bisa, harus mentok gitu. Jadi ketika kita sudah berbuat sebaik-baiknya, hasilnya ya itu. Apakah puas? Ya tentunya nggak pernah puas lah kita kan, selalu ada aja yang bisa kita perbaiki untuk next, tapi kita nggak punya regret gitu, tidak ada penyesalan. Aku sekarang bekerja dengan beberapa orang yang satu visi, satu kepercayaan kita membuat film apa gitu ya, dan ada produser saya Tia Hasibuan yang sudah kerja dengan aku selama hampir 20 tahun. Ada my DP, my produser juga sekarang Ical Tanjung. Ada beberapa rekan seperti Rivina Yulieta, Neta Anggraini, Pratiwi Juliani, Sandi Sofyan, dan mereka adalah orang-orang yang kalau aku mulai berproduksi betul-betul mendukung, let's do this gitu, how can we make this happen gitu. Karena dalam setiap produksi selalu ada, aku bilang oke, kita mau bikin film, filmnya adalah ini, selalu ada challenge yang baru gitu. Karena aku membuat film nggak mau melakukan hal yang pernah kita lakukan, walaupun misalnya Pengabdi Setan sequel is a sequel, tapi yang harus kita lakukan itu totally different gitu kan, tantangannya berbeda, dan mereka langsung let's do this gitu. Dan my cast yang sering aku kerjasama gitu, mereka adalah orang-orang yang sangat percaya gitu dengan visi yang aku punya, dan ya udah akhirnya menjadi satu kolaborasi yang luar biasa. Dengan skill dan expertise yang mereka punya, mimpi itu bisa tercapai setiap saat, setiap produksi tercapai karena ya yang punya skillnya mereka gitu. Jadi ya my cast and my crew zaman sekarang yang saat ini sering bekerja sama dengan aku adalah orang-orang yang paling support. Sebagai seorang sinias dari sudut genre, sebenarnya dulu itu kan bikin film Janji Joni karena memang aku juga suka banget romantic comedy, dan film-film yang kelihatannya ringan tapi fun tuh aku suka banget. Salah satu film favorit aku tuh Bring It On, yang film cheerleader, dan aku hafal dialognya dan tentunya hafal cheernya gitu. Karena aku percaya bahwa film itu ya salah satu fungsi yang terbesar adalah mencerahkan, dan Bring It On itu mencerahkan banget. Terus film kedua, film Kala, film thriller ya, mishmash lah genre-nya, ada thrillernya, ada fantasinya, ada horror sebenarnya. Yang ketiga psychological thriller Pintu Terlarang, yang keempat Modus Anomaly thriller, yang kelima Kopi Mama drama, yang kelima itu horor Pengabdi Setan, yang ketujuh Gundala superhero action, yang keenam itu thriller dan Perempuan Tanah Jahanam, yang keenam Pengabdi Setan ya. Kalau dibilang perubahannya apa sebenarnya, dari segi genre ya aku sekarang jarang bikin romantic comedy misalnya, tapi seperti yang tadi disebutkan bahwa aku juga bikin Orang Kaya Baru yang baru beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi genre tetap
diverse, tetap macam-macam yang aku lakuin karena pertama aku suka film tidak memandang genre, walaupun horor menempati tempat yang spesial di hati aku karena ada nilai historisnya, tapi dari segi genre nggak sih, ke depannya kan aku juga ada beberapa project yang bukan film horor gitu. Jadi kalau dari transformasi dari segi horor nggak, tapi kalau berbicara tentang transformasi bagaimana aku men-treat film itu mungkin ada perbedaan. Dari mulai film pertama, Janji Joni, Kala, Pintu Terlarang, Kopi of My Mind, Anomali dan Kopi of My Mind itu aku tidak memberikan effort yang besar ke marketing gitu. Tapi kemudian aku sadar bahwa kalau kita membuat film, kita ingin mengatakan sesuatu dan kita ingin yang apa kita katakan didengar oleh orang sebanyak-banyaknya sampai ke orang seluas-luasnya, kita harus juga memikirkan bagaimana cara kita bisa membuat marketing dari film sehingga film kita bisa travel gitu, bisa menjangkau penonton sebanyak-banyaknya. Sehingga sejak film Pengabdi Setan, aku selalu memegang head of marketing dari film-filmku, membuat strategi, membuat plan dari filmku, bagaimana mengkomunikasikan ke publik, bagaimana building excitement supaya nanti filmnya rilis orang segera beli tiket nonton filmnya, dan bagaimana membangun ekspektasi yang sesuai dengan nanti filmnya jadinya seperti apa. Jadi effort yang aku lakukan setiap bikin film bukan hanya membuat film, executed creatively, tapi juga memikirkan bagaimana komunikasinya ke publik dalam rangka marketing. Kenapa aku tertarik untuk bekerja sama dengan para investor dari luar, ya, termasuk Paramount Pictures, CG Entertainment dalam beberapa film termasuk Perempuan Jahanam dan Pengabdi Setan yang pertama. Aku merasa bahwa kalau misalnya kita bekerja dengan orang yang tidak bekerja di lingkungan kita akan bisa mendapatkan pelajaran yang lebih gitu. Jadi bekerja misalnya dengan PH dari luar, aku bisa mencoba untuk mencari tahu bagaimana mereka melakukan filmmaking mereka gitu, dan bisa belajar dari proses mereka yang mungkin berbeda dari yang kita lakukan sekarang di Indonesia. Apakah lebih efektif, apakah lebih cost efficient gitu. Jadi menyenangkan karena bisa bertanya kepada mereka langsung hal-hal yang mungkin yang bisa kita improve di Indonesia. Itu sih tujuan utamanya. Dukungan pemerintah sekarang udah terasa, artinya sudah jauh lebih baik dari dulu ya. Dulu itu bukan saja tidak peduli kepada perfilman, tapi korup gitu. Jadi sebenarnya ada misalnya alokasi budget anggaran untuk film, tapi zaman dulu nggak disampaikan. Nah sekarang itu udah sangat besar effort dari pemerintah gitu untuk membantu perfilman Indonesia. Mungkin yang perlu dilakukan adalah membuat betul-betul assessment yang sangat komprehensif terhadap apa yang dibutuhkan oleh perfilman sekarang. Yang paling dibutuhkan oleh perfilman Indonesia sekarang adalah sumber daya manusia yang sangat kurang. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencetak sumber daya manusia supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya siap untuk bekerja di film. Itu sih yang paling utama, dan effort lain mungkin bisa di nomor 2 kan, nomor 1 adalah menciptakan sumber daya manusia. Itu yang perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Film horor buat aku adalah sesuatu yang paling gampang untuk dinikmati, nggak harus kalau nonton film drama harus mikir gitu ya, waktu kita kecil ya. Kalau film horor it's there gitu. Jadi dalam film-film horor aku mencoba untuk recreate feel itu buat orang yang nonton film aku sebagaimana aku dulu bisa menikmati film horor. Jadi wahananya itu yang di depan. Tentunya sebagai filmmaker kita ada sesuatu yang ingin kita katakan ya, kayak misalnya dalam film horor aku kan, walaupun film horor supposed to be fun dengan cara menakut-nakuti dengan mengasyikkan, tapi ada yang ingin dikatakan. Misalnya di film Pengabdi Setan aku mencoba mengikutsertakan apa yang ingin aku katakan dalam film tersebut. Misalnya kita tidak boleh percaya begitu saja dengan orang-orang yang selama ini dipercaya di masyarakat. Misalnya pemimpin agama gitu ya. Makanya dalam film-film aku pemimpin agamanya sering meninggal gitu, karena untuk menunjukkan mereka juga manusia, mereka juga bukan makhluk yang invincible yang
yang bisa melawan apapun. Jadi kita juga harus percaya kepada diri sendiri dan tidak gampang mempercayai siapapun walaupun mereka mendapat tempat yang tinggi secara status di masyarakat gitu. Jadi sejak kecil memang film horor ya itu sesuatu yang paling mengasihkan aku rasain gitu. Dari kehidupan sehari-hari aku melihat bahwa klinik, mysticism, mitologi itu sangat dekat dengan orang Indonesia. Orang Indonesia sangat dekat dengan tahayul. Dan karena kita sangat dekat dengan tahayul, sehingga muncul kepustakaan mistisisme ya, atau mitologi perhantuan yang sangat besar di Indonesia. Karakter-karakter setan di Indonesia itu banyak. Kalau misalnya kita lihat di Amerika, film horor Amerika paling zombie, vampire gitu kan, apalagi gitu beberapa. Cuman kalau Indonesia kita punya kuntilanak, genderuwo, tuyul, banaspati, begu ganjang, banyak banget lah pokoknya. Last time I check kita punya lebih dari 42 karakter setan dan itu tidak termasuk turunannya gitu, nggak termasuk yang beda nama tapi satu karakter karena beda daerah. Jadi kepustakaan dari mitologi dan klinik dan tahayul kita ini luas banget. Jadi kalau misalnya kita mau mengembangkan sesuatu yang bisa kita ekspor sebagai pop culture, kan kita harus membuat assessment yang kita miliki itu paling banyak apa. Yang kita punya banyak itu tahayul, kepustakaan horor dan kepustakaan setan. Jadi kalau misalnya kita kasih treatment yang serius, kita kasih treatment secara terhormat, dunia klinik kita ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan untuk kita export untuk pop culture. Kita harus sadar kita punya itu dan harus kita hargai dengan cara memberikan treatment yang baik untuk para pembuat film horor ketika mereka berkarya gitu. Ini dia nih, kalau misalnya di negara yang lebih maju kan dianggap gila nih orang gitu kan, atau delusional gitu kan. Kalau di kita dibilangnya halu, tapi ada beberapa kejadian yang selalu kita coba untuk jelaskan dengan logika, tapi ya akhirnya kita berkompromi aja ya, mungkin sesuatu yang belum kita bisa kita jelaskan tapi it happens gitu. Pernah ada beberapa 2 kali hal yang menyerupai ciri-ciri santet yang pernah aku alami juga pernah gitu. 2 kali ya, tahun 2005 dan tahun 2010. Kalau tahun 2010 itu yang paling jelas karena aku baru pulang ke rumah pada waktu itu. Aku tinggal di sebuah rumah petak aku ngomongnya selalu ngomong tinggal di mana, di Kemang, tapi Kemangnya masuk gang dan itu rumah petak gitu. Selalu kebanjiran setahun 3 kali. Jadi kalau misalnya udah masa-masa kebanjiran, aku selalu nongkrong di pinggir jalan di McD gitu, nunggu surut baru balik, pulang-pulang udah bau gitu ya. Nah itu pada suatu hari ketika kering, nggak ketika banjir, pulang ke rumah jam 12 malam, terus tiba-tiba ada motor ngebut berhenti depan pagar, ngelempar sesuatu, dan mereka ngebut pergi dengan cepat karena itu jalan buntu kan rumahku. Ketika aku buka gorden, melihat keluar jendela, ternyata ada bambu kuning 1,5 meter kira-kira yang dibelah 2 tapi disatukan lagi, diikat dengan tali tambang gitu. Dan akhirnya temanku datang dan itu dia bantu buang. Terus efeknya nggak ada sih, kecuali pada waktu ketawa-ketawa dulu kayak ada gelas itu isinya air biasa, bukan air panas, air putih, meledak. Itu hari yang sama kejadian meledak, gelas meledak itu banyak banget orangnya, termasuk ada Nazira, ada Gugu. Terus pulang ke rumah itu ada orang yang melempar bambu kuning gitu. Katanya nggak mempan karena aku orangnya suka ketawa. Jadi kalau orang yang happy, positive vibe itu bisa terhindar dari niat jahat secara klinik. Tanpa harus memasuki ranah agama ya, aku percaya bahwa kita hidup itu
as a continuous effort to find purpose gitu. Jadi hidup adalah usaha yang berkelanjutan untuk menemukan tujuan kita hidup apa gitu dan kenapa kita ada di dunia ini. Jadi kalau masalah Tuhan tentunya adalah sesuatu yang harus terus dicari kalau menurut aku ya. Mungkin dia adalah bagian dari purpose itu, kalaupun ada. Tapi kalau kita berbicara tentang sesuatu, kita bicara tentang Tuhan kan berarti ketuhanan sesuatu yang kita percayai ya. Yang aku percaya adalah life is a continuous effort to find purpose.